Sulawesi terletak di bagian timur Kalimantan, Republik Indonesia. Kebanyakan adalah Muslim berdampingan dengan Kristen juga Hindu. Kebanyakan masyarakat di sini petani dan nelayan. Sekitar 25 tahun yang lalu, kami yang hidup di sini itu menyaksikan langsung kekerasan yang di Kota Poso terjadi perkelahian pemuda antar pemuda, tapi akhirnya menyulut kekerasan di mana-mana. Banyak yang bilang bahwa konflik di Poso itu terjadi karena agama. Kabar burung beredar tanpa tahu pangkalnya. Banyak cerita-cerita tentang konflik dan berpihak dan tidak tahu informasinya. Orang-orang mulai melakukan hal-hal yang buruk yang merubah kehidupan selama-lamanya. Situasi Poso, rumah-rumah hangus terbakar dan 100.000 orang mengungsi. Perempuan diperkosa dan dieksploitasi. Belum terpikir tentang perdamaian itu, dan pernah berpikir bahwa sampai akhir kiamat tidak akan ada perdamaian lagi. Nah, saat kerusuhan itu sangat rentan sekali untuk menyebutkan agama. Nah, pada waktu itu anak saya yang pertama berumur 1 tahun itu, dia mengenakan aksesoris anting yang lambang salib. Nah, waktu itu ya saat kita lari rambutnya acak-acakan, pasukan yang berhadapan dengan saya sudah mereka pada marah. Woi, Islam atau Kristen? Saya tetap tidak menjawab. Nah, kebetulan waktu itu angin berhembus meniup rambut anak saya itu, langsung kelihatan salib. Langsung kedengaran suara, weh, jangan. Poso ini sudah semua pada dibakar. Nah, kemudian kami berinisiatif untuk ke Tentena dengan berjalan kaki sekitar 9 kilo dari kebun tempat tinggal kami. Saya lahir di Poso, di sebuah desa namanya Tongko, itu 15 menit dari Boyokatedo. Kalau berkendara, Boyokatedo ini tempat yang saya merasa paling bahagia di masa kecilku. Di sini dulu kami tahun 80-an tuh sekitar 84, 85 itu ke atas, itu semua di sini petani ladang. Boyokatedo ini salah satu dusun penghasil sayur dulu. Di tahun 2001 waktu pembantaian terjadi di Boyokatedo, itu sebagian besar mayoritas korbannya perempuan dan anak. 14 warga yang dibantai itu 2 laki-laki dewasa, sisanya 6 perempuan dan 6 anak. 6 anak itu diantaranya anak perempuan. Setelah pembantaian tersebut, warga ketakutan. Kalaupun ada yang berani datang, itu hanya kelompok-kelompok kecil, lebih banyak laki-laki daripada perempuan, untuk datang panen coklat misalnya. Pasca pembantaian di Boyokatedo, ini kemudian menjadi momentum Saat terjadi konflik dan bencana, justru perempuan yang paling terkena dampaknya. Pas kejadian itu kan, bapak kan sudah meninggal. Mamaku tinggal sama adik dan nenekku. Jadi saya pikir, aduh mereka bagaimana sudah keadaannya di sana karena kita berjauhan. Dalam pikiran saya, aduh saya harus pulang ke kampung. 4 orang dalam 1 motor berusaha pulang ke kampung masing-masing. Bahkan sebelum sampai kampung sepanjang jalan saja kan jalannya banyak yang putus, jadi kita bagaimana berusaha. Di situ kita berempat berusaha untuk mengangkat kendaraan itu secara bersama-sama agar bisa pulang ke kampung. Setelah sampai di rumah tidak ada sudah penghuninya, dan di situ saya
berjalan kaki mencari orang tua saya dari Kota Palu sampai ke rumah itu tidak pakai sendal. Setelah saya sudah sampai di kaki gunung, terutama saya bertemu sama nenek saya, mama saya, kakak saya, dan keluarga. Di situ mereka semua peluk saya karena mereka berpikir bahwa saya sudah meninggal. Karena di sana terjadi tsunami yang begitu hebat dan banyak menelan korban. Dampak konflik Poso itu sangat terasa bagi perempuan dan anak juga sih. Jadi bukan hanya tempat, tapi dengan dengan kebutuhan makanan, obat-obatan, dan paling banyak sekali yang kena dampaknya bagi anak-anak, yaitu sakit diare karena makanan, pendidikan juga, dengan situasi sosial bagi perempuan itu selama ini tidak dianggap. Setelah saya sudah bertemu sama orang tua, yang jelasnya kita di situ berpikir bagaimana kita bisa membangun pondok pengungsian. Di tenda pengungsian di pasar itu di mana pondok-pondok itu mereka dinding sesederhana mungkin, didinding dengan menggunakan tenda, ada yang menggunakan selimut. Sebagai perempuan yang jelasnya tidak aman, saya merasa tidak aman karena kita tidak tahu kan di waktu tidur itu apakah ada laki-laki masuk, apakah ada pencuri masuk, karena kan dindingnya hanya menggunakan tenda dan selimut saja. Perempuan pasti punya tantangan seperti tidak mendapatkan bantuan secara merata. Jadi mereka harus memberanikan diri untuk bisa mendapatkan bantuan sesama rata seperti masyarakat lainnya. Dalam konflik, perempuan memang menjadi pihak yang paling banyak sebagai korban. Namun karena pengalamannya menjadi korban, ini yang kemudian membuat perempuan maju paling depan untuk memastikan agar konflik tidak berulang. Harus ada upaya membangun perdamaian. Saya membentuk kelompok perempuan di Buyo Katedo ini dengan dua tujuan. Satu, menjadi ruang belajar bagi mereka untuk sama-sama meningkatkan kapasitasnya, tapi juga meningkatkan ekonominya lewat cara mengelola hasil kebun, dan dari proses itu kemudian mereka secara tidak langsung itu bisa saling bicara dan memulihkan psikologisnya akibat trauma-trauma yang terjadi pasca konflik. Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam upaya membangun perdamaian, baik dirinya sendiri, di keluarga maupun di komunitas. Karena di situasi apapun, perempuan akan selalu ambil peran paling depan, walaupun dia takut, tapi dia ambil peran paling depan, memastikan agar konflik tidak berulang. Ketika sekolah perempuan dibangun di sini, kami dipertemukan antara 3 komunitas, Islam, Kristen, Hindu. Pasti ada kecurigaan. Jangan-jangan saya akan dibunuh, jangan-jangan terjadi hal seperti kemarin, dan memang jangan-jangan. Dalam kelas itu kami bercerita, yang Muslim cerita bahwa mereka lari, mereka dikejar, rumah mereka dibakar. Nah, kita berpikir sebenarnya pembuat kerusuhan ini siapa? Karena Muslim lari, Kristen lari, rumah dibakar sama-sama, iya siapa? Begitu banyak perempuan-perempuan yang merasakan dampak seperti saya, korban konflik. Dan kemudian, nah ini yang memotivasi saya, bagaimana saya bisa berubah, dan saya berusaha bagaimana bisa merubah mereka. Cara berpikir mereka bisa berubah, dan sama-sama kita yang pasca konflik kemarin menjembatani perdamaian ini. Satu kesimpulan saya ambil kemarin setelah bisa dipertemukan antara 3 komunitas ini, bahwa setiap konflik itu harus disediakan ruang
disediakan ruang untuk bisa saling bercerita, saling menyampaikan apa yang dialami. Menurut saya perempuan itu tidak dilibatkan di dalam perdamaian karena perempuan itu selalu dianggap lemah, selalu dianggap tidak bisa. Dan selalu yang melekat pada perempuan itu kodrat. Kodratmu di dapur, kodratmu jaga anak, kodratmu mencuci. Yang mendorong dan memotivasi saya untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang ada, yaitu saya mengalami perubahan dari diri saya sendiri, dan perubahan itu saya ingin mentransferkan kepada masyarakat yang ada supaya mereka bisa mendapat manfaat juga dan bisa mendapatkan perubahan yang ada. Saya melakukan pendampingan selama ini dan sudah terjalin hubungan persaudaraan yang sangat dekat sekali. Seperti yang saya bilang, baik dalam situasi konflik, perempuan yang selalu dikesampingkan. Tapi justru suara perempuan yang wajib didengar ketika krisis iklim berlanjut. Perempuan sudah menunjukkan betapa pentingnya perempuan untuk menyelesaikan konflik. Laki-laki dan perempuan harus bersatu bersama-sama melawan musuh yang sama. Laki-laki harus bersedia duduk satu meja dengan perempuan. Perempuan juga harus punya kekuatan dari dalam diri. Kekuatan yang sudah lama kita punya sebagai perempuan itu bisa digunakan untuk menyuarakan kepentingan orang lain. Masa depan apa yang akan kita buat untuk masa depan cucu dan anak kita? Apakah kita hanya akan diam tentang ini? Untuk itu kita harus memilih bekerja sama bergotong royong. Inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Inilah yang akan kita contohkan kepada anak-anak kita bahwa perempuan harus menjadi pemimpin secara adil.